سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا وأنت أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadratul Muhtaramin, jemaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita dapat hadir kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan hujan. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, melipat gandakan kebaikan kita, memurahkan urusan kita, melapangkan hati dan rezeki kita, dan Allah jadikan kita dan keluarga kita selamat afiat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan semoga atas bimbingan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, mari kita lanjutkan tafsir mungkin. Kedengaran lagu apa? Oleh Answar sayang ibu-ibu kedengaran? Aneh, berende. Kanggo ang jalan ni, pokok sida kendaraan kelelek milu kelelek. Insyaallah berkahnya kita dapat. Ya si tulan sebut cegelah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وإذ يرفعوا, dan ingatlah ketika wa idh yarfa'u wadhkur idh yarfa'u Ibrahim wa idh, dan ingatlah olehmu Muhammad idh ketika yarfa'u mengangkat atau meninggikan Ibrahimu, siapa Nabi Ibrahim, al-qawaida kepada bangunan-bangunan atau tiang-tiang, minal bait daripada Baitullah, wa Ismail dan Nabi Ismail. Ai wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-judrana, ya, artinya ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggal al-judran, jidar niki artinya tembok, ya, jamaknya judran, jidarun, jidarani, jidran, ya, yakni ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan temboknya atau bangunan daripada Ka'bah, karena memang aslinya Ka'bah itu adalah bangunan batu saja sejak Nabi Adam diturunkan, sehingga Allah berfirman inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah, sungguhnya bangunan pertama yang diletakkan di muka bumi ini adalah Makkah, ya, yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Maka disitulah
ya Nabi Ibrahim dan Ismail membangun bangunan-bangunan Ka'bah sampai dengan hari ini, yaitulah asli bangunan Ibrahim. Makanya ada maqam Ibrahim, ada hijr Ismail. Itu menjadi sejarah bahwa fondasi bangunan haram ya itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Allati hiya minal bait, allati adalah dia, judran itu minal bait termasuk bangunan daripada yakni Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu adalah terdiri dari tembok-tembok yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Dan dia ada berketuan belangan dengan 3 roda, di mana semennya tidak usah, itu pertanyaan yang tidak perlu. Pokoknya ya wah bangun ya dengan cara apa? Dengan caranya pada masa itu apakah susunan batu, maka disebut hijir ya, beda hijir, hajar, hujur. Kalau hijir itu susunan batu, makanya disebut hijir Ismail, dia yang menyusunnya. Dia dengan dulok-lok, dia dengan apa-apa, pokoknya ketika dibangun dengan bismillah itu sudah kokoh dia ya, tidak ada yang bisa menghancurkannya, karena itu bangunan langsung daripada hijir Ismail. Kemudian yakni maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, beda tempat berdirinya Ibrahim jadi maqam ya, tempat bangunan susunan Ismail menjadi hijir Ismail dan maqam Ibrahim. Itu menjadi 2 simbol keutamaan daripada bangunan Masjidil Haram, dibangun oleh 2 nabi, yakni ayah dan anaknya, Ibrahim dan Ismail. Artinya allati hiya, yang adapun dia itu, dia bait itu, ba'duhu, adapun ialah sebagiannya, al-mustataru, yang tertutup, minal ardi, dari bumi. Artinya sebagian dari penggitan wah, karena memang dia hanya batu tok, maka ditinggikanlah bangunnya agar orang melihat bahwa inilah bangunan Ka'bah yang ditawafi. Ya kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail belum ada muncul, hanya sekedar batu saja, tapi itu sudah ditawafi ya oleh malaikat ya sejak diturunkan Nabi Adam alaihissalam, tetap terjaga. Tapi bangunannya baru dibangun pada era Ibrahim dan Ismail, tertutup dia dari bumi, batu saja. Qila bana Ibrahimu, membangun siapa Nabi Ibrahim al-baita, kepada Baitullah itu, min khamsati ajbali, turi sana, min khamsati ajbalin ya. Nabi Ibrahim membangun Baitullah itu dari 5 gunung ya, dari 5 gunung. Jadi 5 gunung itu bait Nabi, bait batu-batunya itu dan 5 gunung. Ya, nah yang badalnya namanya khamsati ajbalin. Pertama Turi Sainaa, Tursina. Nah, tawana Nabi Musa berdaitkan kalamullah. Kemudian wa Turi Zaita, kemudian Tur Zaita, artinya bukit zaitun. Wa tini wa zaitun, zaitun suatu tempat di mana awal Nabi Nuh yakni melihat pertama kali ada daratan, ialah di situ. Maka watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun, artinya itulah pertama kali yang muncul dari lautan setelah ditenggelamkan Nabi Nuh dan kaumnya, si penggita Nuh. Tur Zaita, yakni bukit zaitun, hanya disebut sumpah oleh Allah, yakni watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun yang pertama kali muncul sejak diturunkannya air laut pada masih Nabi Nuh alaihissalam. Tur Zaita. Kemudian walibnana, dan Lebanon, wal Judi, dan bukit Judi. Nah bukit Judi ini dia tahu mendarat ya, dia tahu mendarat Nabi Nuh. Si pertama kita adalah Tur, kemudian Turit watin wa zaitun. Kemudian tempatnya didaratkan namanya di bukit Judi di Al-Quran tersebut ya. Nah 5 jadi tahunnya gunung Tursina, Turzaita, Lebanon, Judi, 5. Wa assasahu,
min Hiro'a. Kemudian dasarnya, pondasinya, nah peletakan batu pertamanya. Nah, ialah dasarnya peletakan batu pertama, yakni Nabi Ibrahim as-sasahu. Saya peletakan batu pertama, yakni Jibril. Saya ngak ia jauhnya batu langan Baitul Ma'mur menuju yakni bumi. Inna awala baitin batu doang letaknya. Itu namanya peletakan batu pertama. Jadi aneh sih Dani mengatakan tidak ada dalilnya peletakan batu pertama. Paling duit dalilnya. Ya, sudah peletakan batu pertama. Lagu sah bagus-bagus soalnya. Pondok peletakan batu pertama. Kafe peletakan batu pertama. Dan cocok baik. Ya. Arab peletakan batu pertama tahu dengan ngupi misal peletakan baru pertama ya pada makmur. Nah, yang paling sunnah itu peletakan batu pertama, yakni yang berhubungan dengan ubudiyah ya, fastabiqul khairat ya, bangun musola, bangun pondok, bangun tempat ngaji, bangun langgar dan seterusnya, membangun semua. Dan dia peletakan batu pertama. Misalkan kena buka kafe tua misalkan, itu peletakan batu pertama. Yong misalkan, Pak Yong peletakan batu pertama. Itu artinya pondasi kezaliman ya, makanya disebut yakni masjid itu la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fi ya. Paling dasar pertama masjid itu ya usis ala taqwa, didasarkan atas takwa ya, min awwali yaumin. Sebab pertama kali takwa ini peletakan batu pertama. Saya ngak Jibril jauh itu takwa betul ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu peletakan batu pertama oleh pilihan Allah lagi. Malik keterusan isi Nabi Muhammad SAW dalam syariahnya. Sampai wasasahu pondasinya min Hiro'a, dari gunung bukit tahu Nabi Gua Hiro. Min Hiro'a, dari Gua Hiro. Nah, tahu Nabi SAW dari Gua Hiro. Ya, berarti Nabi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, diutus, itu sudah diambilkan tempat Gua Hiro itu dari pondasinya, sehingga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pun di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Padahal tahun si Nabi Ibrahim tabada ni jemaah tahu Nabi Muhammad akhir zaman nu ia gentau awal dari wahyu. Tersuruh si Allah Taala ni endah langan tahu bait batu Gua Hiro tahu ne dengan Nabi wahyu pertama turun. Ya kan, berarti di situ saja sudah ada unsur tabarukan, ngambil berkahnya. Nabi Ibrahim sudah dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad akan muncul ya nanti di akhir zaman, sehingga dia ambil tabaruk, sebenarnya bertabaruk bait berkah isi Nabi Muhammad SAW. Sayangnya apa wahyu pertama jemaah kena turun di Iqra itu. Nah, ialah pondasinya. Angkat pelungguh ya tidak masalah. Misalkan pelungguh membangun bangunan pertama, baitlah tanahnya lembing, tanah tanah abang misalkan ya, tanah-tanah yang dia itu tabarukan bait berkah, yang bait berkah ya. Makanya kalau tidak dari sisi tanah dan tempatnya, dari sisi kesolehannya, ya tepiak jadi tepat dengan si ngeletak batu pertama. Misalkan tahu tempat-tempat si berkah, darah batu, darah apa, nah manusia ni si pilih dengan si soleh-soleh meletakkan batu pertamanya. Nah, itu ada dua pilihan. Pelungguh kalau bisa ambil tempat yang berkah ya, misalkan si jauh geres tanah haram, Masjidil Haram, sambil de kantongan jemaah ye langan te pihak pondasi ni, yakni pondok ni, ya boleh itu tabarukan namanya. Lagu lamun dek ya suruhlah orang-orang yang dianggap soleh itu untuk menjadi peletakannya, karena tetap usis ala taqwa yang didasarkan atas taqwa. Wajah Jibril alaihissalam, dan datanglah malaikat Jibril alaihissalam bil hajaril aswadi, dengan membawa hajar aswad minas sama, dari langit. Nah, khusus hajar aswad no ialah sak terjauh isi saya malaikat Jibril. Nah, ialah ni tersebut dengan berkayat-kayat ni. Manakala turunlah, dia tahu lah.
Dek, salah nak cakap. Dan Jibril turun membawa Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswadnya itu dari surga. Ya. Wa kana yaqutu bayda'a, dan adalah permatanya nunu batu mulino yakut, permatanya itu bayda'a, yakni berwarna bayda, putih, ya, min yawaqitil jannah, dari permata-permata surga. Aslinya memang ya putih. Hajar Aswad nih, Hajar Aswad. Falamma lamisathul haidu fil jahiliyah, ya, ketika dia disentuh oleh wanita-wanita haid dengan ini haid lainu fil jahiliyah, di masa jahiliyah, ya, jahiliyah, aswadu, maka dia jadi hitam. Nah, inilah pegawaian dan ini ya, nyentuh Hajar Aswad layak jahiliyah ya, wah usap-usap nih pak, ya bagus enggak ya, mun kedua ukurannya lakan beto mau apa batu misalkan le Gunung Rinjani bagus sidok-sidok doang ya, saya ngengat dan ini pun ya sidok. Nah, saya nggak itu sidok isi dengan kurang suci, yakni dengan ini pada masa jahiliyah yang haid, yang tidak boleh ukurannya masuk masjid. Nah, maka Hajar Aswad itu menjadi hitam, asalnya putih. Nah, kila sebagian ulama mengatakan bahwa Hajar Aswad itu aslinya putih, tapi setelah dia disentuh oleh orang-orang yang berhaji yang bawa dosanya, maka dosa-dosa jamaah haji itu diserap oleh Hajar Aswad yang punya sayan bidang. Sayan bidang itu sayan bidang atau sayan putih. Ya, kalau sayan bidang berarti sudah nyerap dosa. Kalau sayan bersinar berarti kita menghisap aura positif. Nah, itu ya. Yaqulani, berkata keduanya, ini lanjutannya daripada Ibrahim wa Ismail, lanjutan izi tafsiran wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailu al-jidrana yaqulani, ya, ketika mereka meninggikannya, keduanya kemudian berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami, ya, bina'ana, bangunan kami, ya, baitaka, bina'ana baitaka, bangunan kami, yakni rumahmu, ya, ya, wah bangun. Nah, berarti di sini ada dua yang berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail juga berdoa. Nah, pertanyaannya, apakah dua-duanya langsung berdoa bersamaan? Allahumma Rabbana, tentunya tidak. Pertama, Nabi Ibrahim mendoakan, Nabi Ismail yang mengaminkan. Nah, ini juga jadi dalil bahwa doa berjamaah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan pertama kali oleh Ibrahim atau dengan Nabi Musa dengan Harun. Maka Allah sebutkan fastajabna lahuma, ya, fastajabna lahuma, lalu kami jawab, kabulkan doa keduanya. Berarti apa? Doa Musa dan Harun yang diaminkan oleh Nabi Harun. Ibrahim berdoa diaminkan oleh putranya, yakni Ismail. Atau sebaliknya, Ismail berdoa, bisa jadi Ibrahim mengaminkan, karena maknanya adalah musyarakah, ya, dua-duanya yakni saling berdoa, ya, atau doanya Ibrahim sendiri atau doanya Ismail sendiri. Nah, artinya dua-duanya sama doanya. Ya. Innaka antas samiul alim, karena engkau maha mendengar. Li du'aina, kepada doa kami, al-alimu, yang maha tahu, ya, biniyatina, dengan niat kami, fi jami' amalina, seluruh amal kami, ya Allah, engkau maha tahu, ya, dan engkau maha mendengar dengan apa yang kami panjatkan, maka terimalah apa yang kami bangun ini. Kemudian doanya, Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah, waj'alna muslimaini, ya, jadikanlah kami muslimain, orang yang muslim dua. Ya, berarti Islam niki sudah memang agama yang pertama, dan tidak ada agama lain selain Islam. Nabi Yusuf mengatakan tawaffana musliman, ya, atau muslimin wa alhiqna bis salihin. Semuanya menganggap Islam dinara agama lain. Seandainya ada, maka pengakuan Nabi pun tidak muslim, ya.
Nabi Ibrahim, ya khususnya Nabi Ismail juga mengatakan wajalna muslimain. Ya, ini penekanan bahwa yang teragama khusus itu adalah ya Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana wajalna muslimain, ya Allah jadikanlah kami muslimain, ay mukhlisain, ya artinya dua orang yang ikhlas. Jadikan kami niki muslim artinya juga ikhlas. Di antara makna aslama itu adalah menyerahkan diri atau ikhlas pada Allah. Jadikan kami muslim. Ya, kalau Nabi Ibrahim Ismail saja meminta agar dijadikan muslim yang ikhlas, maka lebih-lebih kita jadilah kita muslim yang sejati. Ya, dengan apa? Mengedepankan ikhlas. Laka kepadamu bitauhid wal ibadati la na'budu illa iyyak. Ya, maka jadikan kami muslim sejati bitauhid, dengan senantiasa mengesakanmu, wal ibadati dan ibadah, la na'budu illa iyyak. Kami tidak menyembah kecuali selain engkau. Artinya mintalah agar kita ini tetap dalam keadaan muslim, termasuk kita disuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun, dendek mati kecuali muslimun. Itu yang penting. Ini muslim tauhid ibadah, dendek jangan te kafir atau jangan tenggawe kesyirikan atau jangan te maksiat, kita mati itu berarti tidak muslimin. Ya, maka kita jangan sampai mati tidak muslimin. Ya, wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun artinya tauhid ibadah, la na'bud illa ya, sinte jangan te ibadah atau jangan te dalam keadaan iman Islam. Itulah kematian yang baik. Wa min dzurriyyatina, dan doanya, dan jadikan juga kami muslim dari keturunan-keturunan kami. Ya, wa min dzurriyyatina, dan dari generasi keturunan kami, ummatan, kepada umat muslimatan yang muslim, ikhlas, hanya berserah laka kepadamu. Ay wajal ba'du auladina jama'atan mukhlisatan lak, dan jadikan seluruh generasi anak-anak kami yakni kelompok-kelompok yang ikhlas laka kepadamu. Nah, niki juga termasuk Allah Subhanahu wa taala insya'nya, perintahnya mengajarkan kita agar berdoa. Doa wah ngaduni, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, lente berdoa itu sunnah juga, tafaulan mengamalkan daripada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaku dua-dua Al-Qur'an niki khususnya itu semua tafaulan, yakni kita insya diperintah oleh Allah untuk berdoa dengan itu, karena itu poin semua. Ya, dua-dua Al-Qur'an. Maka sebaik-baik doa yang pelungguh doa di dalam Al-Qur'an itu. Ya kadu. Terus apa sih tajam isi hadis Nabi. Kemudian apa? Ya doa pribadi. Ya itu kadang doa pribadi doang si WA. Yang dinara doa-doa Al-Qur'an. Padahal si utama yakni Allah ajarkan doa-doa Nabi niki anti ini jadi insya, agar jadi pada doa kita yang kita amalkan, karena ini sudah disettingkan kalimatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kurang lebih. Wah, yes itu berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini. Lamun itu misalkan kita Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ndek maksudnya sida marak Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, ya Allah terimalah bangunan kami. Sida kan dia ada bangun apa-apa. Ya maknanya dikias, berarti Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami apa? Ya ibadah kita. Ya, atau apa? Amal soleh kita. Karena Engkau Maha mengetahui, Maha alim, Maha mengetahui, Maha mendengar. Nah, ya maknanya ndek itu sambangun nu, tapi kita diterima amal ibadah kita. Ya bu, kita berdoa di sini. Warina manasikana, dan tunjukkanlah ya hari nanti ro'a yaro ro ya aro yuri arina manasikana, dan tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami manasikana, kepada cara ibadah kami. Ay alimna, ajarkan kami Allah ya sunana hajjana, yakni sunnah-sunnah haji kami. Ya, jadi ya Allah kata Ibrahim dan Ismail, ajah itu ngumbin tante gawe haji ni. Jadi Nabi Ibrahim kan yang pertama kali syariah haji, dan Ismail makanya langsung haji itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pun mengatakan yakni khudhu anni manasikakum, ambillah pelajaran haji itu
harus dari saya tok. Karena Ibrahim pun dan Ismail langsung dari Allah Subhanahu wa taala manasiknya. Nah, ialah langan tersebut niki manasik. Manasik nu sunnah. Ni manasik haji. Ya, paranda apa manasik nu? Paranda pelatihan. Ni manasik nu tengaji tentang haji. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami alaina atas kami. Ai tujawiz an taqsirina, engkau lewati dari kelangahan-kelangahan kami. Artinya tubnu tabaya tubu taubat. Taubat nu artinya apa? Ante terliwatin dosa-dosa si Allah Subhanahu wa taala. Wa tub alaina bermakna yakni tujawiz an taqsirina, lewatkan seluruh kesalahan-kesalahan kami. Ya artinya tobat nu bisa memana kembali atau menghapus dosa-dosa kita. Ya. Antaksirina wal abdu tujawiz antaksirina wal abdu wa in ijtahada fi ta'ati rabbih, dan menjadi seorang hamba artinya wal abdu, adapun seorang hamba wa in ijtahada, dan jika dia bersungguh-sungguh fi ta'ati rabbih, dalam mentaati Tuhannya, fa innahu la yanfa'uka anit taqsir, maka tidak akan bermanfaat kepadamu anit taqsiri, dari kelengahan, min ba'dil wujuh, dari sebagian wajah, imma ala sabili sahwi, ada kalanya dari sisi lupa, atau ala sabili tarkil aula, atau atas sisi meninggalkan yang utama. Fakana hadza doa, kata Imam Nawawi, adalah doa ini ya liajli dzalik, dalam rangka itu. Nah, jadi itu berdoa ni waktu alaina itu, atau doa yang dari atas itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sampai waktu alaina, ya itu maknanya apa? Terimalah segala kekurangan kami. Karena segala kekurangan kami ini muncul dari berbagai arah. Bilangan pertama atas dasar lupa, atau dasar ditenggawe si perintah-perintah Allah, atau atas dasar kita meninggalkan yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah. Nah, sehingga kita pun disuruh untuk taubat dari itu. Karena kembalilah bersih dari yang kita lupa-lupa itu. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau ya Allah, engkau at-tawwab, maha pengampun, ay al-mutajawizu liman tab, yang melewati dosa-dosa, liman bagi orang yang tabah, yang bertobat, ar-rahim, lagi penyayang, bihi dengan abad, dengan hamba. Nah, artinya jamaah, niki adalah bagian daripada doa yang disunnahkan kita, agar kita niki diberikan kurang lebih sama dengan yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita minta agar Islam kita kuat, agar keturunan kita ini kuat, dan kemudian kita kelengahan-kelengahan kita atas dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, palang wah niki doa niki, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats minhum ya yatlu alaihim ayatik, wallahu a'lam bissawab, ilaihi marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Ar-rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha. Nomor berapa? 9. Oh, yang ketiga. Ya. As-salisu, adapun yang ketiga, hadis yang ketiga maksudnya dari bab mujahadah. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha terhadap Abbas dan Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, Rasul bersabda, ini hadis masyhur, apa luar kepala, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun,
yang senantiasa dilalaikan. Ya, maghbun artinya ghabi, ya, ghabiyun atau gubnun, ya. Sehingga dalam bahasa Arab nu ya mirip-mirip artinya ghabiyun atau maghbun, artinya ghabi tersebut, yakni arana jahil, jahlun, arana hamqun, ahmaq, ada namanya ghabiyun, maghbun. Pada sini bodoh, ya. Jahlun, jahil itu artinya bodoh, ya, dia namanya berajah. Kemudian hamqun, ahmaq, artinya dungu, ya, bodoh, lagu, arak atau namanya berajah, ya. Nah, paling parah nu adalah apa? Ghabiyun, ghabi tersebut, yakni mbena bodoh terus dek bayang dengan berajah, mbena nyesetang dengan, itu paling parah ghabiyun, ya. Sehingga dalam sebuah syair tersebut, ya, apa lana, ya man yarumul kitaba wal hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairin nahwi was sarfi, ya, aqsir ya ghabi, aqsir ya ghabi minat ta'lil, ya. Yaman yarumul kitaba wa sunnatan nabi, wahai orang yang mengajarkan atau yang mempelajari, ya, kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bi ghairi sarfin wa nahwin, tanpa ilmu nahwu dan sarf, yakni apalana aksir ya ghabi, berhentilah wahai orang yang sangat-sangat bodoh. Nah, artinya man belajar nahwu sarf dendek ngajah Quran hadis, kenapa? Itu adalah kebodohan, maghbun, ghabi, kebodohan yang sangat-sangat bodoh dan mencelakakan. Nah, ya, arti maghbun nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun yang sangat-sangat membuat orang bodoh dan sangat bodoh. Nah, itu nih paling bodoh wah. Padahal keluar tebang nikmat, dua nikmat nih, dia tahu angka rasa syukuri dua nikmat nih, dia tulen-tulen bodoh belakok wah, atau cerubak nanti, ya, ada na cerubak no belakok. Nah, ya, maghbun itu sering diartikan maghbun no apa? Dilupakan, padahal bukan dilupakan. Maghbun no artinya adalah dengan paling bodoh. Ghabi, ya, paling bodoh, terus dia mere berajah, terus ya nyakiting dengan, ya, nyesetang dengan. Nikmatani, dua nikmat maghbun yang sangat-sangat membuat orang bodoh sebodoh-bodohnya, ya. Fihima, di dalam keduanya, dua nikmat ni miak dengan paling bodoh wah katsirun minan nas, banyak orang manusia niki, ya, menjadi sebodoh-bodohnya. Karena apa? Karena melupakan dua nikmat, as-sihhat wal firaq, sehat kanca sempat, ya. Sehingga nikmat sehat, nikmat sempat niki adalah nikmat yang membuat kita bisa melakukan apapun. Maka sangat-sangat bodoh orang yang mengira rizkinya itu hanya uang saja, ya. Sangat-sangat si demagbun yang dia anggap sehat nih, padahal ya sehat, imangan kuat, terus yang ngerumun-rumun diri apa, padahal beronengkah mangan, ya, ya. Apa ngerumun munin, padahal ya besok ambil terbuk ngerumun, itu magbun betul, ya, sudah bodoh betul, ya. Artinya dengan paling bodoh wah, si merasa nikmat itu satu-satunya rezeki, ya, kepeng, terus apa, gaji, kerjaan, salah, ya. Jadi manusia paling bodoh justru sehat dan sempat nulah nikmat si paling wajib tersyukurin. Saya nggak ialah nikmat paling belik, ya. Sebut si Allah Ta'ala tono apalan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Wasbahu, dan Allah sempurnakan atas kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiran wa batinah, zahir kanca batin. Besi zahirno sehat tetap sirah, ya, batin apa? Pirok sempet. Nah, kesempatan hidup ibadah wah itu tersehat, tersenang, ya. Kenapa si dia itu diberikan nikmat paling belik, sehingga kata Syah Syarawi nikmat paling kodek adalah rezeki, ya, dunia,
Ya, li atasan Malik adalah Nabi adalah sehat kance sempat. Itu niat paling balik angkat manusia paling bodoh wah sindik wah rasa nikmat sehat kance sempat. Oh, syukurilah ya. Kenapa muncul hadis ini dalam bab ini? Dalam bab ini sangat Nabi Allah memberikan kita sehat dan memberikan kita sempat agar digunakan mujahadah. Mujahadah apa? Untuk mencari ridha Allah. Dan dek temeta dunia tok kalau sida tabang sehat dek degawe meter dan Allah dek gawe ibadah berarti sida ini ndak mujahadah ke Allah. Padahal Allah sampaikan wa bataghi fi ma atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, wa bataghi peta apa satu kicang si Allah Taala nu. Apa maksudnya tekicang si Allah Taala nu? Sehat dan sempat itu. Ya, darul akhirah akhirat ya, ya berupa rezeki kah, penting kita sehat karena tanpa sehat membeli duit kepeng itu dan ini bahagia dek Pak Abu banyak wang dan narak kepeng lagu ikemos doang ya. Kenapa? Karena dia merasakan sehat. Nah, sehat. Jadi kita ini bersyukurlah bisa sehat, bisa sempat ibadah. Di saat orang lain banyak materi tapi tidak sehat. Di saat orang lain banyak kesibukan tapi kehilangan kesempatan untuk ibadah. Artinya sebodoh-bodoh kita melupakan sehat dan sempat untuk mujahadah, untuk berjuang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ialah sebodoh-bodoh dengan dia maknanya sebenarnya yang dia sekedar dua nikmat yang sering dilupakan. Lagu dia dengar ni makna kan sehat kan je sempat sering dilupakan. Kalau sering dilupakan ya berarti apa? Tidak ada korelasinya dengan mujahadah. Tapi maknanya manusia paling bodoh melupakan nikmat sehat dan sempat. Sehingga apa? Seharusnya nikmat sehat dan sempat itu orang cerdas dia gunakan untuk ibadah. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis al-kayyis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dengan cerdas nu berarti kan kebalikan dari mabun, bodoh. Saya cerdas nu ya, al-kayyisu man dana nafsahu, dengan cerdas nu dengan si tahu nurunang nafsu nu, tahu ngandek nafsu dunia nu untuk maksiat, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal setelah matinya. Berarti apa? Sehat dan sempatnya dia gunakan untuk beramal. Sehat dan sempatnya dia gunakan untuk apa? Untuk menundukkan nafsunya. Sehingga apa? Dia mujahadah. Nah, itu taluk-taluk hadis yang begitu itu harus kita tahu makomnya. Ya, ya makna maghbun ya, yakni pembodoh dan menyesatkan. Harus, makanya kita nikmat sehat dan sempat sebagai nikmat yang paling kita syukuri ya. Kamu tersempat ngaji hujan-hujan, oh syukur lah. Sudah nyesal kada nyesal ku ngaji kemudian dan hujanan dan telapah ya Pak Jadi, Pak Edi nyesal ngaji dan darak jajin darak kopi belum bodoh itu sudah bodoh magbun sudah magbun ni Pak Abu magbun bodoh ya mula kena senang. Kenapa? Dia sehat sudah diberi sempat. Saat orang mungkin dia sehat tapi tidak sempat karena kehujanan. Berarti apa? Ada orang sehat disempatkan dia hujan-hujan ngaji. Oh, itu luar biasa. Nah, iya tetap bersyukur alhamdulillah. Menukan walaupun dia dengar apa-apa ini saya geleh watin. Cerdas betul. Ar-Rabi'u wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilayhi al-marji'u al-ma'ad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية والأمن والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذا، بارك لنا في مجلسنا هذا، بارك لنا في مقامنا هذا، وبارك لنا في تعليمنا هذا، وبارك لنا في تفسيرنا هذا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت السميع العليم. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذريتنا